warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Isna selaku dosen mikrobiologi terapan. Berdasarkan tugas mikrobiologi terapan, hari ini saya Anugrah Sukma Diawigati nomor NIM 23060180090 akan mempresentasikan mengenai materi metabolisme mikroba. Materi yang pertama mengenai pengertian metabolisme. Metabolisme diartikan sebagai seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, dalam sel makhluk hidup ini bisa pada sel tumbuhan, sel hewan, atau pada manusia. Kita manusia juga melakukan metabolisme. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah suatu penyusunan senyawa kimia yang sederhana dijadikan atau menjadi sebuah senyawa kimia dengan molekul yang kompleks. Energi yang digunakan dalam reaksi anabolisme ini adalah berupa energi cahaya dan energi kimia. Nah, nanti energi yang digunakan jika itu menggunakan energi cahaya itu adalah kita kenal dengan fotosintesis. Kalau dengan menggunakan energi kimia itu dikenal dengan kemosintesis. Selanjutnya katabolisme. Katabolisme ini adalah kebalikan dari anabolisme, di mana katabolisme adalah proses reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan pada katabolisme ini menghasilkan energi yang digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi katabolisme itu adalah menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Jadi pada reaksi anabolisme dan katabolisme itu ada satu timbal balik, di mana katabolisme itu adalah reaksi yang nantinya akan menghasilkan energi yang akan digunakan lagi untuk reaksi anabolisme. Jika dijelaskan dalam bagan seperti demikian, metabolisme terdiri atas katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dilakukan untuk memperoleh energi, di mana proses katabolisme ini melibatkan 3 jenis zat, yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat digunakan untuk respirasi secara anaerob dan respirasi secara aerob. Sementara untuk protein dan lemak nanti akan digunakan untuk proses siklus Krebs. Sementara anabolisme itu ada dua hal, yaitu ada kemosintesis dan fotosintesis. Kemosintesis adalah proses fotosintesis yang melibatkan energi kimia, sementara fotosintesis itu melibatkan bantuan energi cahaya. Nanti prosesnya terjadi reaksi terang dan kemudian reaksi gelap yang akan terbentuk karbohidrat. Selanjutnya ada produksi energi oleh mikroba. Ini melalui 3 cara, 3 proses yang berbeda, yaitu ada respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Pada respirasi, ini terjadi proses penguraian atau pembongkaran suatu zat makanan sehingga akan menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Nah, respirasi ini ada dua cara, yaitu ada respirasi secara anaerob dan respirasi secara aerob. Selanjutnya masih mengenai respirasi aerob dan anaerob. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah sebuah respirasi atau penguraian yang membutuhkan oksigen, di mana nanti akan menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, tahap respirasi aerob terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah pengubahan glukosa atau C6 menjadi asam pirufat atau C3 dan berlangsung di sitoplasma. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif atau DO adalah pengubahan asam pirufat C3 menjadi 2 asetil KOA, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah reaksi penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloasetat dan nanti menghasilkan CoA 6NADH2
6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Pada siklus Krebs ini berlangsung di mitokondria. Yang keempat ada transfer elektron. Reaksi transfer elektron atau reaksi reduksi atau biasa disebut dengan reaksi oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya nanti menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP, dan berlangsung di membran mitokondria. Selanjutnya masih tentang respirasi aerob dan anaerob. Respirasi anaerob berbeda dengan respirasi aerob, di mana respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen atau O2. Respirasi yang satu ini terjadi pada bagian sitoplasma dan tujuannya adalah untuk menguraikan senyawa organik. Respirasi anaerob hanya akan menghasilkan energi yang sangat kecil, yakni hanya 2 ATP. Dan nanti respirasi aerob ini terjadi dalam proses fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Jadi kalau dilihat dari dua perbedaan respirasi aerob dan anaerob ini, terjadi perbedaan bahwa respirasi aerob memerlukan oksigen, prosesnya terjadi di dalam matrik mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecahkan senyawa organik ke anorganik dan menghasilkan energi yang besar, yakni sebesar 36 ATP, sementara pada respirasi anaerob tidak membutuhkan kehadiran oksigen dalam prosesnya berlangsung di sitoplasma. Tujuannya menguraikan senyawa organik dan hasilnya hanya energi yang kecil, yaitu sebesar 2 ATP. Selanjutnya adalah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama, fermentasi asam laktat. Produk dari fermentasi asam laktat kita kenal dengan susu asam atau yogurt. Pada fermentasi asam laktat dilakukan oleh bakteri, tetapi tubuh kita juga bisa melakukan respirasi anaerob, salah satunya menghasilkan asam laktat tadi. Pada sel-sel otot tubuh kita juga bisa menghasilkan asam laktat. Nah, langsung saja ke prosesnya ya pada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini prosesnya pertama adalah glukosa dengan karbon C6 dirubah menjadi asam pirufat dengan karbon C3. Ini kita kenal dengan proses glukolisis ya. Nanti menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. 2 NADH kemudian direduksi menjadi asam laktat sehingga hasil akhirnya hanya 2 asam laktat dan 2 ATP. Untuk reaksi yang selanjutnya, fermentasi alkohol, itu prosesnya hampir sama. Pertama, glukosa akan dirubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis, kemudian menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH2. Kemudian masuk lagi ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif, di mana dalam proses DO atau dekarboksilasi oksidatif akan terjadi pengurangan oksigen menjadi hasilnya 2 CO2 karena dari proses reduksi tadi, sehingga hasil akhir dari proses fermentasi alkohol adalah C6H12O6 atau glukosa akan dirubah menjadi 2 CO2 ditambah 2 C2H5OH plus 2 ATP. Jadi kita ulang ya, hasilnya adalah glukosa dirubah menjadi 2 CO2 ditambah 2 alkohol atau etil atau etanol dan 2 ATP. Jadi masing-masing dari proses fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol itu hanya menghasilkan 2 ATP. Pembahasan terakhir mengenai fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Foto itu artinya cahaya dan sintesis itu artinya membuat. Jadi fotosintesis diartikan sebagai proses suatu tumbuhan atau alga untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya. Nah, kalau kita ketahui fotosintesis memiliki 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi pengubahan H2O atau air
menjadi O2 atau oksigen, sementara reaksi gelap adalah reaksi pengubahan CO2 menjadi gula. Fotosintesis ini terjadi di organ daun, tepatnya di mesofil, yaitu organelnya bernama kloroplas. Kloroplas di dalamnya terdapat klorofil, yaitu di daun untuk proses fotosintesis. Nah, dalam klorofil ada membran tilakoid, granum, dan grana. Granum adalah kumpulan dari membran tilakoid, sementara grana adalah kumpulan dari granum. Nah, untuk reaksi terang terjadi pada membran tilakoid, sementara pada reaksi gelap terjadi pada stroma. Singkatnya, foton di membran tilakoid dikonversi menjadi ATP. ATP akan berubah menjadi NADPH, kemudian NADPH akan membuat H2O atau air mengalami fotolisis. Hasilnya menghasilkan oksigen atau O2. ATP dan NADPH digunakan dalam reaksi gelap. Kemudian pada saat reaksi gelap selesai menghasilkan CO2 dan CO2 akan dirubah menjadi gula pada reaksi terang. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya, baik dari tutur kata, penyampaian materi, atau apapun yang kurang berkenan. Semoga yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.